Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang kami hormati jajaran ketakmiran Masjid Mujahidin dan juga para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tiada kata dan ucapan serta ungkapan yang patut kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya, atas karunia-Nya, atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh dan sekaligus sebagai pemberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya. Mudah-mudahan itu termasuk kita, dan kita patut berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kitalah manusia-manusia pilihan nanti yang di yaumil kiamah dengan izin Allah mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para jamaah yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan mungkin 1-2 ayat, 1 hadis. Sebetulnya ini untuk pribadi kami sendiri, menasehati pribadi kami sendiri, tapi akan tetapi bila Bapak berkenan, monggo dipun ambil apa yang kami sampaikan, 1-2 ayat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang kami hormati, sebentar lagi kita akan menjumpai yaitu tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 ini pesta perpolitikan di Indonesia. Dalam kaidah perpolitikan tidak ada teman abadi ataupun musuh abadi. Bisa jadi sekarang lawan, akan tetapi besok menjadi kawan. Atau sebaliknya, bisa jadi sekarang ini teman, besok menjadi lawan. Itulah fenomena perpolitikan di Indonesia yang tidak menentu. Bagi mereka adalah keuntungan ketika berkoalisi, tidak mengapa azasnya itu azas Islam atau azas nasionalis, asalkan bisa saling menguntungkan, mereka akan berkoalisi. Akan tetapi dalam dunia Islam itu sangat berbeda sekali, yaitu di dalam Islam itu ada teman abadi, juga ada musuh abadi. Siapa teman abadi bagi kita umat Islam? Bagi umat Islam, teman abadi adalah orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal soleh, istiqomah di dalam ketaatan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadapnya. Kemudian pada endingnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan
ke dalam surganya. Ini adalah karakter teman abadi kita, yaitu orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian istiqomah dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak berlebihan jikalau saya berpesan atau berwasiat kepada panjenengan sedaya, apabila nanti panjenengan ini sudah sampai pada gerbang pintu surga, kemudian belum melihat kami, belum melihat saudara-saudara kita yang lain, tolong ditanyakan kepada Allah. Pastikan bahwasannya kita pernah dalam satu bingkai ketaatan kepada Allah. Tanyakan kepada Allah, beri syafaat kepada kami, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teman abadi kita yang harus kita perjuangkan sejak kita di dunia ini, agar nanti kelak kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah teman abadi kita. Kemudian siapa musuh abadi kita? Al-Quran menerangkan di beberapa ayat bahwasannya musuh kita abadi adalah setan laknatullah alaihi ajmain. Inna syaitana kana aduwwum mubina, yaitu setan itu betul-betul musuh kita yang nyata, yaitu musuh abadi kita itu ternyata adalah setan. Sejak setan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya, ia pasti akan menggoda kita. Ia berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggoda kita sampai betul-betul kita mengikuti ke jalannya. Di antaranya adalah surat yang ke-15 ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ini adalah janji setan, bertekad untuk menggoda kita dari segala arah, seakan-akan kita ini tidak punya kesempatan untuk tidak digoda setan. Dan itu kenyataannya, setan itu menggoda kita itu dari kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan pas tidur pun kita masih digoda oleh setan. Untuk itu kita nyatakan bahwa setan itu adalah musuh abadi kita. Kemudian setan juga berjanji, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini adalah janji iblis dan sudah terbukti. Kita lihat kemarin ketika kita menyaksikan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Bagaimana masyarakat menyikapi rasa bersyukurnya? Ternyata mereka sebagian besar itu bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bahkan naudzubillah sampai mendatangkan biduan-biduan, kemudian
menyawernya dengan uang, dan mereka itu menganggap itu sesuatu yang biasa, bahkan itu diada-adakan supaya menjadi sesuatu yang baik. Dan ini adalah tipu daya setan. Seharusnya ketika kita diberikan kemerdekaan, seharusnya kita mengisi dengan ketaatan, akan tetapi setan memberikan jalan, yaitu dengan cara menipu daya kita, seakan-akan bahwasanya itu adalah perbuatan baik, padahal itu adalah suatu keingkaran karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya hanya orang-orang yang ikhlas saja yang tidak bisa digoda dengan setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Inilah orang-orang yang tidak bisa digoda oleh setan, yaitu tentang amalannya yang ikhlas, maka setan tidak berkehendak, tidak berdaya untuk menggoda kita ketika kita melakukan amalan yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Manajemen setan yang begitu canggih menggoda kita dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan setan itu memberikan perangkap kepada kita ketika kita tidak sadar, yaitu ketika kita sedang tidur. Itu pun setan tidak tinggal diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah berpesan, Rasulullah bersabda, agidas syaitanu ala qafihi ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Jadi setan itu ketika kita sedang tidur itu, dia membuat 3 ikatan kepada kita di tengkuk kita paling belakang. Jadi ketika kita tidur itu pun setan tidak tinggal diam, dia tetap menggoda kita dengan 3 ikatan tadi. Yadribu kulla uqdatin alaika lailan tawil farkud. Setan ini meniupkan ikatan-ikatan itu dengan ucapan malam masih panjang, tidurlah. Maka tidak heran ketika kita bangun di sepertiga malam itu, mungkin 2:30 bangun, ternyata perasaan kita itu, wah, engko ae salat malamnya 3:30. Begitu 3:30 bangun, wah engko ae jam 4:45. Seperti itu. Itu adalah bisikan setan. Dan ternyata dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya setan itu membisikkan malam masih panjang, maka tidurlah. Fa inistaiqadha fadakarallahan halas uqdatan. Ketika kita ini mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan dari setan ini. Ketika kita bangun kemudian kita mengingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu mungkin tidak dengan itu saja, dengan mengingat Allah yang lain, maka ikatan itu akan lepas 1. Fa in tawaddo'an halas uqdatan. Ketika kita berangkat untuk berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Fa in shallan halat uqdatan. Kemudian ketika kita mendirikan sholat, ketika kita berqiyamul lail, maka lepaslah seluruh ikatan setan yang 3 tadi. Fa asbahna siton thayyiban nafs.
Ketika kita bangun pagi kita bersemangat, ceria, senang. Wa illa asbaha khabitan nafsi kaslanan. Ketika itu tidak kita lakukan, kita tidak bangun, maka pagi hari terasa kita ini bermalas-malasan, tidak semangat, menyongsong pagi hari tidak ceria karena ikatan setan ini. Mudah-mudahan kita mampu menempatkan diri siapa musuh kita, siapa teman kita. Jangan sampai kita tidak tahu bahwasanya selama 24 jam ini kita terus diikuti dan digoda oleh setan, sehingga tanpa persiapan tidak mungkin kita mampu untuk melawan godaan setan yang terus menerus, baik kita dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari godaan-godaan setan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.